Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan hari ini. Kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Ya, ayo kita mengamati dulu. Kira-kira ada apa ya di sini? Wah, di sini ada suatu padang rumput ya, seger. Ya, kira-kira seneng nggak kalian? Di situ ada tumbuhan, hewan, kemudian di sini ada ya kalian atau siswa yang sedang melakukan percobaan atau penelitian. Wah, ada yang pengen jadi ilmuwan? Nah, kemudian ada kalian misalnya melakukan penyelidikan atau pengamati teman, ciri-cirinya matanya seperti apa, kemudian rambutnya, ya, telinganya. Nah, kemudian di sini ada percobaan kira-kira bisa misalnya ada tisu yang dikasih spidol, kemudian dicelupkan ke akhir kira-kira bagaimana ya? Nah, kemudian di sini kita setiap hari ya, alhamdulillah kita harus bersyukur setiap hari kita disinari oleh matahari. Ya, ini ya lucu sekali ya. Nah, hari itu berkaitan dengan materi hari ini yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, ini ya ada yang sedang mikroskop. Pengen praktek mikroskop ya, ini ada praktek misalnya kimia, kemudian kalian mengamati daun ya, daunnya seperti apa. Nah, ini ya yaitu objek IPA dan pengamatannya untuk IPA kelas 7. Ayo kita bahas keterampilan proses dalam IPA. Kalian itu diminta ya, kalian kan hari ini pelajaran IPA harus seneng ya dengan IPA ya. Ada yang pertama keterampilan proses sains dasar atau basic skill ya. Kamu harus punya basic ya, harus punya ya keterampilan kamu sebagai pendidik ya. Nah, IPA harus bagaimana? Yaitu keterampilan dasarnya mengamati, yaitu kemudian mengelompokkan atau klasifikasi, memprediksi gimana. Oh, saya memprediksi bahwa air itu akan ya misalnya. Kemudian menyimpulkan, wah berdasarkan nih saya simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup bagian ini adalah, nah misalnya. Kemudian kalian presentasi, ini adalah bagian dari mengkomunikasikan. Misalnya kalian menyampaikan di depan kelas ya. Nah, itu mengkomunikasikan. Kemudian ada namanya keterampilan proses sains atau IPA yang terintegrasi. Artinya apa? Integrated skill ya, artinya menggabungkan ya. Apa saja? Merumuskan masalah ya, kalian harus bisa. Kemudian mengidentifikasi variabel, ada variabel terikat, kemudian kontrol ya. Nah, hubungan antar variabel bagaimana? Kemudian mengidentifikasi variabel secara operasional ya, kemudian memperoleh dan menyajikan data. Kalian tadi habis percobaan atau menghitung apa, nah itu harus ditulis, dicatat, kemudian dianalisis. Nah ternyata datanya selama 3 hari tumbuhannya naik 5 cm misalnya. Hipotesinya gimana? Berarti tumbuhan itu signifikan setiap hari naiknya berapa senti misalnya. Kemudian melakukan penyelidikan atau percobaan itu termasuk juga keterampilan ya. Kemudian tadi adalah keterampilan proses sains. Kalian juga harus memiliki sikap ilmiah ya, sikap ya. Etikanya bagaimana? Kalian sebagai ilmiah IPA yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Opini itu apa toh? Nah, itu kan pendapat ya, fakta berarti yang jelas terjadi dan sudah. Nah, kemudian berani mencoba, jujur. Kalian kalau ambil data harus jujur ya, praktek. Kemudian teliti, jelas, nggak boleh asal seenaknya sendiri, selalu ingin tahu, oh gimana kok bisa seperti itu, objektif ya. Ya begitu, jujur, harus berani. Kemudian bekerja sama, kalau kalian praktek sama temennya harus saling bekerja sama, nggak lah males gitu, nggak boleh. Fleksibel, terbuka ya, harus jujur ya, bertanggung jawab. Ya kalau habis memakai peralatan ya dikembalikan lagi, ulet ya, kemudian rajin ya. Yang penting adalah bersyukur terhadap karunia Tuhan. Nah, itu sikap ilmiah. Kemudian penyelidikan IPA yang pertama adalah mengamati. Wah, ada yang pernah mengamati seperti ini? Atau mikroskop ya, atau kalian bisa mengamati tumbuhan. Yaitu menggunakan panca indera, ada apa? Hidung, mata, ya. Nah, bisa kulit dan lainnya itu ya. Ada panca indera itu termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi. Itu mengamati. Kemudian yang kedua adalah inferensi, yaitu
itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati membuat perkiraan. Ayo kita membuat inferensi gimana ya? Nah, tadi udah mengamati, yuk kita cari referensi gimana. Kemudian mengkomunikasikan. Tadi hasil kalian percobaan atau hasil mengamatinya, kemudian kalian punya data dan sudah berdasarkan referensi ya dikomunikasikan. Bisa kalian pakai tulisan atau kalian presentasi di depan kelas, bisa berupa tabel, grafik ya, gambar juga bisa. Nah, itu kalian besok di kelas bisa ya, seperti itu. Kemudian manfaatnya apa tuh kalian pelajari IPA? Ini ada meningkatkan kualitas hidup, misalnya bunga yang ditanam akan tumbuh. Kemudian memahami berbagai hal ya di sekitar kita, mengapa ya matahari kok bersinar. Nah, menyelesaikan masalah ya, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih, kan sekarang pencemaran banyak. Kemudian berpikir logis ya, misalnya jika datangnya seperti ini apakah kesimpulannya. Nah, ini adalah manfaat kalian belajar IPA. Ayo harus semangat, jadi harus semangat belajar IPA ya. Nah, objek IPA itu apa? Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya ya, yang untuk dipelajari pola dan keteraturannya nih. Misalnya di angkasa, itu adalah objeknya IPA ya. Di sini objeknya IPA sendiri itu ada pembagiannya. IPA yang kimia, fisika, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Di sini kimia misalnya, wah ada atom, kemudian di sini wah ada ikan-ikan ya, kalian minum, itu biologi. Ini ada antariksa ya, planet-planet. Ini fisika, kalian misalnya kalian menimba atau mendorong, ini gerak. Nah, itu adalah fisika. Ya, itu pembagiannya dari fisika. IPA itu terdiri dari 4 tadi ya. Fisika itu berarti ya mendasar, yang tentang aspek mendasar alam ya, misalnya materi, gaya, gerak, cahaya, dan berbagai gejala. Kemudian kimia berarti tentang penyusun perubahan zat ya, penyelidikannya. Biologi berarti mempelajari tentang kehidupan ya. Bio itu hidup ya, mempelajari tentang hidup yang sangat luas. Ilmu bumi antariksa jelas ya, asal mula bumi, perkembangan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai jenis langit lainnya. Baik, itu tadi mengenai pembelajaran hari ini mengenai objek IPA dan pengamatannya. Terima kasih, tetap semangat belajar, kita harus semangat lagi belajar IPA ya. Tadi udah tahu manfaatnya. Ayo, ada yang pengen jadi astronot ya, harus semangat belajar IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.